Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di mana saja Anda berada. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini menampilkan Yesus yang berdoa agar para murid-Nya dan semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu, dan daripadanya agar di mana para murid berada, Ia pun berada bersama mereka, sebagaimana Ia berada bersama dengan Bapa dalam kemuliaan surgawi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus bertujuan supaya semua murid-Nya dan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Kita tahu bahwa menjadi satu di dalam perbedaan itu adalah kekuatan yang dapat memberikan pengharapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik, yang lebih teratur, yang lebih maju. Sebab sesungguhnya ketika kita berada di dalam perbedaan, di sana akan membuat kehidupan ini menjadi sulit untuk berkembang, menjadi sulit untuk bertumbuh, dan daripadanya hanya penderitaan, hanya keluh kesah yang akan selalu ada
dan akan tetap ada sepanjang hidup manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku sekalian, harapan terbesar dari Tuhan Yesus untuk adanya semangat bersatu di dalam perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kita umat beriman, bahwa betapa pentingnya persatuan itu, sebab dengan persatuan itulah kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini berdasarkan pada apa yang Ia praktekkan di dalam hidupnya. Kesaksian hidupnya soal persatuan antara Ia dengan Bapanya, di mana terlihat jelas apa yang Ia katakan adalah sesuai dengan kehendak Bapa, dan daripadanya pula apa yang Ia praktekkan adalah berasal dari Bapa, dan daripadanya terlihat bahwa persatuan antara Yesus dengan Bapa membawa pada sebuah kemuliaan, dan kemuliaan itulah yang hendak dijadikan sebagai tujuan dari persatuan hidup itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku sekalian, sebagaimana yang Tuhan Yesus perjuangkan supaya para murid dan semua orang beriman percaya, itu adalah harapan yang agung, harapan yang luar biasa untuk kita manusia. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam realita kehidupan nyata kita, bahwa ungkapan cinta Yesus kepada manusia seolah-olah cinta yang bertepuk sebelah tangan, di mana sepertinya ada keterpisahan. Manusia hidup dengan dunianya, Yesus dengan harapannya. Pertanyaannya, kenapa terjadi demikian? Sebab sesungguhnya bahwa manusia mengakui dirinya bahwa ia berada di tengah dunia, di mana ia dengan serta-merta, tanpa sikap kritis, ia mengikuti tawaran dunia, di mana orang selalu mengatakan, masih ada yang lebih mudah, kenapa kita cari yang sulit? Masih ada yang lebih indah, kenapa kita cari yang jelek, yang buruk? Itu adalah kata-kata zaman sekarang ini yang melemahkan daya semangat iman akan sabda Tuhan, yang melemahkan kesetiaan manusia terhadap Tuhan. Hal ini sangat membahayakan kehidupan kebersamaan kita sebagai umat beriman. Sebab hasil dari pernyataan tadi, kita tahu sendiri bahwa ada banyak berita yang kurang menyenangkan, ada banyak berita yang kurang sedap didengar, bahwa perceraian di dalam keluarga-keluarga selalu terjadi dan terus bertambah dari waktu ke waktu, di mana orang saling menghakimi, di mana kasih dan sayang seolah-olah sulit untuk bertumbuh berkembang mulai dari dalam rumah tangga. Ini adalah kenyataan di mana semangat cinta dan kasih yang Tuhan Yesus harapkan itu telah hilang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kembali lagi kepada sabda Tuhan Yesus, kepada harapan Tuhan Yesus untuk bersatu kembali? Jawabannya tidak lain adalah kita perlu membuka diri kita, dan kita perlu segera sadar bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia hanya sebatas di dunia ini, tidak menjamin kita untuk mengalami kemuliaan. Tetapi yang terjadi adalah yang ditawarkan oleh dunia lebih banyak membawa kita kepada kehancuran. Lalu yang kedua adalah semangat untuk bertobat.
di mana jika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, di dalamnya Tuhan akan menolong kita untuk memperbaiki diri kita sedini mungkin. Kalaupun selama ini kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa duniawi, oleh tawaran-tawaran duniawi, saat ini marilah kita kembali mulai dengan semangat pertobatan, bahwa di dalam pertobatan inilah kita akan bisa kembali kepada Tuhan yang sedang menantikan kita untuk ada bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau kita lihat memang untuk kembali kepada Tuhan bukanlah perkara mudah, sebab kita sudah nyaman dengan cara hidup yang sudah kita jalani, sebab kita sudah nyaman dengan segala yang sudah disediakan oleh dunia saat ini. Sangat tidak mudah, tetapi jika kita mau sungguh-sungguh, kita akan mengalaminya. Untuk menjadi orang Kristen, sesungguhnya adalah untuk menjadi orang yang siap untuk memanggul salib kehidupan kita, di mana kita dituntut untuk bisa menyangkal diri kita, untuk bisa mengingkari dorongan-dorongan dari dalam tubuh kita, demi sebuah kemuliaan yang mau kita capai, demi untuk menjawabi harapan dari Tuhan Yesus untuk ada bersama dengannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, semua ini tentu membutuhkan keterlibatan kita semua. Semua ini tentu membutuhkan campur tangan dari kita semua, sebagaimana yang Tuhan Yesus harapkan, supaya daripadanya kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang bersaksi akan cinta dan akan kasih Tuhan. Jika hal ini hanya dilakukan oleh satu orang, maka itu menjadi tidak nampak di tengah keberagaman dunia ini. Tetapi jika ini kita lakukan secara bersama-sama, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita, maka pada akhirnya akan tampak bahwa kita ini benar-benar sedang berusaha, sedang membangun sebuah semangat hidup yang baru, yaitu semangat kebersamaan dari banyak menjadi satu, yakni satu pikiran, satu rasa, satu cinta, satu kasih di dalam hidup bersama kita. Semoga Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.